Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a imamu fa'ansitu." Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Idza qara'a imamu, bersabda Rasulullah SAW, apabila imam membaca, fa'ansitu, maka dengarkanlah. Nah, ini hadis yang membicarakan tentang permasalahan sholat, yaitu apabila dalam keadaan sholat kemudian imam sedang membaca Al-Quran, maka sunnahnya adalah mendengarkan. Nah, di dalam pemahaman hadis ini memang ada perbedaan pendapat di dalam mazhab. Kalau mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, maka yang dipahami adalah ketika sholat kemudian imam membaca Fatihah, kita dengerin dulu. Ya, ketika ini bacanya jangan dikerasin seperti maghrib, isya, subuh. Nah, kemudian setelah baca Fatihah, barulah makmum membaca surah Fatihah. Ya, artinya makmum tetap wajib membaca surah Fatihah meskipun imam, ya, setelah itu kalau sudah membaca Fatihah kemudian dilanjutkan membaca surah setelah Fatihah. Ya. Dua mazhab ini mengatakan tetap wajib. Cuma memang sunnahnya nih, kalau imam membaca Fatihah kita diam dulu dengerin. Tapi setelah surah Fatihah baru kita makmum membaca surah Fatihah. Kalau kita suruh baca Fatihah, imam masih baca panjang surahnya, maka sunahnya dengerin. Nah, apa yang imam sedang baca, gitu. Nah, berbeda dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah itu memang ketika sholat berjamaah, makmum sudah tidak perlu lagi membaca Fatihah. Ya, karena sudah ditangguh oleh imam. Ngapain? Dengerin aja udah. Udah, dengerin. Ya. Kalau mazhab Imam Hambali, ya, ini ketika tetap dia wajib baca Fatihah, cuma ketika sholat jahar ini tidak perlu membaca Fatihah lagi. Nah, berbeda kalau sholatnya sir, zuhur, asar, nah, maka baca Fatihah. Kalau menghadap Imam Syafi'i dan Maliki, nah, itu tadi kita baca Fatihah. Nah, mau itu sholat jahar ataupun sholat sir, gitu ya. Kalau Imam Abu Hanifah itu semuanya tidak wajib. Tapi kalau Imam Hambali, kalau itu jahar, tidak usah baca Fatihah, dengerin aja. Tapi kalau mau sholat sir, maka wajib baca Fatihah. Ini, jadi apabila imam membaca Al-Quran, bahkan situ maka dengarkanlah. Ya, begitu juga misalnya nih dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Syafi'i, ketika itu sholat jahar, imam membaca Fatihah setelah imam membaca surah setelah Fatihah, ya, bacanya panjang. Kalau memang itu sholat jahar, memang sunahnya makmum dengerin. Setelah baca Fatihah, makmum dengerin daripada baca imam. Tetapi kalau makmumnya ternyata jamannya banyak, tidak kedengeran daripada suara imam, ya, dalam membaca surah setelah Fatihah, maka disunahkan makmum baca surah lagi, karena dia kedengeran. Ya, berbeda kalau dia kedengeran. Ya, kalau untuk masyarakat pasti dengan
speaker nih, jadi supaya kedengeran makmum dari awal sampai akhir. Ya, kalau zaman dulu enggak, ya gitu ya. Yang depan doang nih yang kedengeran, tapi kalau ujung-ujung, ini udah kedengeran suaranya tuh. Ya. Nah, begitu juga kalau di dalam sholat sir, seperti juru asar dalam Indonesia Syafi'i, ya maka langsung tuh ya setelah takbir baca doa kita, setelah itu baca ta'awudz, kemudian bismillah, Al-Fatihah, langsung kemudian dibimbing imam lagi karena sir. Dan setelah Fatihah selesai masih ada jeda waktu berdiri karena imam membaca surah setelah Fatihah yang panjang, maka makmum juga disunahkan membaca surah karena dalam keadaan posisi sholat sir, zuhur dan asar, gitu ya. Jadi kan sunnahnya itu yang berbeda itu ketika sholat jahar, gitu ya. Kalau dia kedengeran imam posisi surah setelah Fatihah, maka sunnahnya adalah berdiri. Tapi kalau enggak kedengeran karena dia tahu ulangnya, maka disunahkan dia membaca surah setelah Fatihah. Yang bisa dipahami ya, ini dalam pemahaman hadis bahwa ketika imam membaca Al-Quran maksudnya di dalam sholat, pada situ maka dia akan kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a ar-rajulu Qur'ana wa tasha min ahadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana hunaka ghurizatun kana khalifatan min khulafa'il anbiya'i. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a ar-rajulu Qur'ana, apabila seseorang membaca Al-Quran, wah tasya min ahadisi Rasulullah SAW, dan ia penuh dengan hadis Nabi SAW, wa kana hunaka ghurizatun, dan bahwa adalah ada padanya naluri memahami, kana khalifatan min khulafa'il anbiya'i, maka adalah dia seorang dari khalifah para nabi. Ya, artinya apabila seseorang ya membaca Al-Quran kemudian dia memahami, ya, ini yang pertama tadabbur, kemudian memahami, mengetahui akan daripada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ya seperti soal 5 waktu hukumnya wajib, berzina hukumnya haram, paham dia tuh. Ya, artinya ini dalam kondisi belajar ya. Kemudian mengetahui daripada ayat mutasyabihat, ayat muhakamat, kemudian mengetahui yang namanya kos dan am, ya, mengetahui daripada ya apa yang dalam Al-Quran dipaham tuh. Begitu juga ya ketika dia mempelajari hadis, ya, dia memperdalam akan daripada hadis tersebut, ya, sampai dia paham dan juga bisa mengamalkan daripada hadis dan juga Al-Quran. Nah, kemudian ketika dia sudah memahami, kemudian mengamalkan, ya, nanti dia mempunyai goriza, ya, namanya menjadi karakter alamiah, sudah menjadi darah daging di dalam dirinya, bukan hanya sekedar ilmu yang dia pahami, dia hafal, ya, atau yang dia pelajari secara teori, tetapi dia sudah menjadi apa? Menjadi kepribadian. Sudah menjadi apa? Darah daging, ya. Apa yang dalam Al-Quran, hadis, ya, dia sudah hafalkan juga semuanya. Maka orang tersebut adalah karena khalifatan min khulafa'il anbiya, maka adalah dia seorang dari khalifah para nabi. Nah, pejabat, dia sudah termasuk kategori sebagai ulama, yang dimana memang hadis Nabi ulama al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi.
Jadi ulama bukan hanya sekedar dia pintar, paham di dalam ilmu agama, tetapi dia juga mengamalkan ilmu yang ada di dalam dirinya. Kalau orang hanya sekedar pintar, menerangkan sesuatu di diri, tapi kelakuannya jauh daripada ilmu yang dia peroleh, itu bukan ulama sebenarnya, bukan. Makanya dia bukan dijadikan sebagai pewaris Nabi. Karena orang yang menjadi pewaris Nabi itu orang yang alim, yang paling agama, dan juga dia yang mengamalkan ilmunya. Jangan sampai dia berbicara di sholat lima waktu wajib punya, dia sendiri sering tidak pernah sholat atau bolos tak sampai kepada sholat ini kabar bahaya itu. Bahkan dia mengatakan zina itu haram, dia sendiri juga melakukan perbuatan zina. Korupsi haram, dia sendiri melakukan korupsi. Nah, maka itu adalah bukan termasuk daripada ulama. Karena ulama itu adalah pewaris Nabi. Bagaimana Nabi di dalam perilaku dalam kehidupannya? Kata Siti Aisyah, Al-Quran itulah Nabi. Artinya apa? Semua yang ada di dalam Al-Quran Nabi sudah mengamalkannya. Al-Quran berjalan Nabi. Kalau kita kan baru bisa selalu baru bisa memahami saja. Kalau Nabi sudah semuanya diamalkan di dalam dirinya. Hanya orang yang menjadi ulama, yang dikatakan sebagai waros itu artinya adalah orang yang memiliki pemahaman ilmu yang banyak, begitu juga dia sedang mengamalkan di dalam ilmu tersebut. Banyak berat di ulama. Jadi bukan sekedar orang yang pandai berbicara saja, kita sangat banyak. Orang pandai berbicara, ceramah, bagus ceramah bagus. Cuma kadang-kadang sayangnya itu ketika dia sudah banyak panggilan-panggilan, ini tidak ditopang dengan ilmu agama yang lebih dalam lagi. Dia hanya sudah puas, saya sudah paham, saya sudah bisa sama ini dipanggil kalau kayak di sini. Tapi kalau ditanya masalah hukum, bingung aja. Jadi hukumnya apa ya? Kita apa ini apa? Bingungnya. Karena dia tak belajar itu. Jadi banyak orang salah yang hanya sekadar bisa berbicara, tapi ilmunya ini masih diragukan.